Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Rois Riasah Rasau Jaya yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat yang hadir di sini, yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hamba Allah, kita belum terlalu lama ya melewati bulan Syawal. Sebelum bulan Syawal, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan lika-liku ibadah. Allah kehendaki kita untuk meningkat derajatnya, terhapus dosanya. Maka dengan kasih sayangnya Allah berikan kepada kita Ramadan. Siang dan malam kita beribadah, balasannya surga, pengampunan dosa dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup sampai di situ. Allah kasih lagi peluang kepada kita. Kita sekarang menghadapi bulan Zulhijjah, rangkaian ibadah haji dan kurban. Bagi yang memiliki kemampuan, sekarang bukan hanya mampu secara fulus ya, mampu secara duit, tetapi juga harus fisik, juga harus sehat. Mampu secara fulus, sehat, tapi kalau daftarnya juga masih waiting listnya jauh, ya harus sabar dulu, bisa puluhan tahun. Kalaupun tiada, kalau tidak salah sampai berapa puluh tahun itu. Kuburaya juga demikian. Jadi macam gitu ini kalau daftar sekarang udah terbongkok-bongkok baru berangkat nanti. Ya, itu ibadah hajinya. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mempersiapkan dan insya Allah akan berangkat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dalam perjalanan sehingga diterima amal ibadah hajinya serta tercatat sebagai ibadah haji mabrur gitu ya, nantinya setelah pulang dari ibadah haji. Nah, sekarang terkait dengan itu adalah ibadah kurban. Tadi malam telah kami sampaikan di Riasah Ikhwan di Riasah Sungai Kakap. Materinya telah kami share ke Rois. Silakan Rois di-share ke para ikhwan, nanti sambil melihat juga para ikhwan. Itu udah bertahun-tahun sebenarnya ya, saya kumpulkan materi tersebut dari berbagai macam sumber. Nah, sama-sama kita hayati dan pelajari. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita sama-sama membuka Quran surah As-Saffat, surah ke-37. Surah ke-37 yang bawa mushaf atau Quran Android silakan dibuka. Surah ke-37 ayat 102 sampai 107. Sama-sama kita baca ya. Saya baca di depan, nanti para ikhwan mengikuti. Sudah dapat ibu-ibu?
surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 102 sampai 107. Ayatnya memang jumlahnya kayak banyak tapi pendek-pendek ini. Sudah ya, kita baca sama-sama. Pak Rewan nanti mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidhibhin azim. Ya, para ikhwan, ini ayat yang menceritakan dengan rinci tentang peristiwa kurban pertama yang kita ikuti. Jadi memang setidak-tidaknya itu ada 2 kurban di dalam Al-Quran. Yang pertama, sejarah kurban yang pertama tadi malam kami sampaikan di Ri'asah Sungai Kakap, yakni terkait kurbannya 2 putra Adam, yang dalam tafsir disebutkan bernama Habil dan Qabil. Tapi memang dua nama ini 2 nama yang tidak terdapat dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis. Jadi sepengetahuan kita tidak ada ayat yang menyebutkan 2 nama ini. Yang disebutkan itu cuma nama Nabi Adam gitu ya, dan Hawa. Anak-anaknya tidak disebutkan namanya. Jadi dari mana kita dapat nama itu? Terdapat dalam tafsir. Tafsir menukil dari mana? Kemungkinan besar dari cerita Israiliyat. Jadi seperti itu. Oleh karenanya, kalau ada nanti kemudian ada orang mengatakan namanya belum tentu Habil, ya tidak bisa kita bantah. Karena tidak ada informasi yang bisa dijamin 100% kebenarannya gitu kan tentang nama-nama tersebut. Tetapi memang tafsir sebagian besar menukil nama-nama itu. Ya begitu. Jadi kurban pertama, sejarah tentang kehidupan manusia gitu ya. Dimana kala itu 2 orang putra Adam berkompetisi untuk berkurban kepada Allah, diterima salah seorang daripadanya dan tidak diterima salah seorang yang lain. Kira-kira begitu. Kemudian syariat kurban yang kedua ini sejarahnya berhubungan dengan
keluarga Ibrahim alaihissalam. Tadi yang kita baca. Dan kurban yang kita laksanakan insya Allah merujuk kepada Nabi Ibrahim ini. Akan tetapi ada satu hal dari pelajaran kurban pertama dua putra Adam itu. Dalam ayat yang ke-27 surah Al-Maidah disebutkan di situ, Habil ketika semacam ditantang oleh saudaranya, semacam diancam gitu ya, aku akan membunuhmu. Habil tidak mau membalas. Bahkan dia mengeluarkan satu pernyataan yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini Masya Allah. Apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak lain dan tidak bukan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Para ulama menyebutkan kalimat ini sebenarnya berlaku umum, meskipun ceritanya cerita tentang kurban, tetapi pada dasarnya ini berlaku umum. Seluruh amal selain kurban gitu ya, seluruh amal selain kurban itu dasar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya mesti memiliki takwa. Kalau tidak salah dulu pernah kami ceritakan, kalau kita bisa bikin semacam level. Yang pertama itu level Islam. Ada sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasul mengatakan, "Amanah ya Rasulullah." Kemudian langsung Allah turunkan ayat mengkonfirmasi sekelompok orang Arab Badui ini, mereka belum beriman, tetapi kata Allah, katakan saja aslamna. Artinya apa? Ini orang belum beriman, tapi dia sudah taslim, dia sudah muslim. Imannya belum, sabar dulu. Penuhi dulu hak-hak iman, baru nanti akan timbul iman di dalam hatinya. Kira-kira begitu. Begitu juga kalau iman semakin tebal, nanti akan tumbuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hamba Allah sekalian, para ikhwan dan wal akhwat rahimakumullah, Allah hanya akan menerima pada level orang yang sudah memiliki takwa. Jadi kalau ada amal yang dikerjakan atas dasar bukan ketakwaan kepada Allah, maaf saja kalau berdasarkan ayat ini belum diterima oleh Allah. Ini makanya betapa pentingnya kita memiliki takwa. Asah terus kita punya keislaman. Islam itu kalau kita lihat bicara seputar syariat-syariat yang zuhir gitu ya. Jadi kalau ada orang sudah syahadatain dia, jangan kita tanya lagi bagaimana hatinya ya, apa dia ikhlas. Jangan tanya itu. Atau kita bilang dia itu mau masuk Islam karena mau kawin. Jangan tanya begitu. Pokoknya kalau dia sudah syahadatain, udah muslim dia. Perkara mungkin seperti berhubungan dengan mau kawin atau mungkin mau dapat warisan, lain cerita itu. Lain nanti itu ngurusnya. Yang penting begitu dia syahadatain, dia muslim. Nah, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat zahir. Kalau iman sudah nancap dalam hati para hamba Allah sekalian, dan nanti sudah dibuktikan dengan perbuatan. Kalau takwa ini sudah betul-betul mengakar dalam hatinya, timbul rasa takut kepada Allah sehingga dia berbuat sesuatu, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah sering kita sampaikan ya para ikhwan. Nah, lanjut. Jadi itu salah satu pelajaran penting dari cerita dua orang putra Adam yang berkurban itu. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Lanjut ke ayat yang dibaca tadi. Ini Masya Allah. Ini luar biasa ayat ini. Kalau kita hayati benar nih para hamba Allah sekalian, ini sungguh betapa cinta itu memiliki apa? Memiliki energi, power gitu ya, yang sangat luar biasa. Nabi Adam itu adalah seorang hamba Allah, seorang bapak, seorang suami gitu kan? Seorang bapak dan seorang suami yang sangat cinta kepada keluarga. Ini jadi teladan nanti. Ini dari sekian banyak nabi dari kalangan Bani Israel gitu ya. Bahkan nabi sebelum Bani Israel juga banyak. Yang semua nabi itu mesti memiliki
teladan yang luar biasa. Tetapi hanya ada satu nabi, satu keluarga nabi gitu kan, yang dicantumkan selawatnya kepada nabi tersebut selain selawat kepada Rasulullah SAW. Nabi apa itu? Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya kepada beliau, kepada keluarga beliau. Ini Masya Allah. Selawat yang sempurna itu selawat yang ditambah dengan, dilengkapi dengan selawat terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Seperti itu para hamba sekalian. Jadi cinta beliau kepada keluarga itu luar biasa. Para ikhwan, kalau hanya sampai di sini kita, cinta hanya sebatas kepada keluarga, ini masih mungkin, sangat mungkin orang untuk terpleset. Makanya hati-hati juga. Kalau kita hanya fokus, hanya memupuk gitu kan, hanya istilahnya itu hanya menggembur-gemburkan cinta itu kepada keluarga, kepada istri, atau mungkin kalau dia istri kepada suami, kepada anak, mungkin kepada orang tua, kepada cucu dan seterusnya. Kalau hanya sebatas itu, ruang lingkup keluarga masih sangat mungkin terpeleset. Karena banyak pula orang yang dibutakan cintanya kepada keluarga sehingga dia mampu melakukan tindak kezaliman di luar sana. Jadi kita ambil contoh nih. Contoh kalau sebuah negara gitu ya. Negara Amerika itu, bayangan kita Amerika itu kan kedengaran kalau di sini gitu ya, seperti negara yang rakus. Kedengaran kan gitu tuh. Kalau untuk gambaran negara yang suka maunya sendiri gitu kan, itu gambaran kita itu Amerika. Kalau di sini. Tapi kalau Amerika terhadap warga negaranya itu luar biasa. Terhadap keluarga Amerika, pembelaan Amerika, pemerintahnya terhadap warga negara Amerika luar biasa. Ada wali pernah cerita waktu dulu tsunami, itu ada suami istri dan punya anak gitu kan. Jadi anaknya itu ternyata tercatat sebagai warga negara Amerika, karena mungkin dia lahir di sana. Jadi ketika tsunami, datang perwakilan utusan dari pemerintah Amerika untuk mencari apa? Mencari anak ini. Karena di data mereka, data statistik mereka gitu kan, anak yang bernama ini itu adalah warga negara Amerika. Orang tuanya nggak peduli. Nah, ya begitu. Kalau untuk warga negaranya, mereka luar biasa. Meskipun untuk membuat sejahtera keluarganya itu, pemerintahnya harus mengerok, mungkin bahkan harus harus menguras negara-negara lain. Indonesia termasuk diantaranya. Sumber daya alam Indonesia, Freeport itu sudah lama sekali dikuasai oleh Amerika. Begitu. Untuk apa? Untuk kesejahteraan siapa? Kesejahteraan warga negara, keluarga-keluarga Amerika. Kira-kira begitu kalau mau dianalisis. Nah, para ikhwan, jadi kalau cinta hanya sebatas keluarga, tidak kita lanjutkan, tidak kita dasari dengan sesuatu yang lain, hati-hati bisa membuat terpeleset. Makanya tidak dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat cinta kepada anak, sangat cinta kepada istri, tetapi beliau lebih jauh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124 disebutkan bahwa Allah menguji Ibrahim. Kita baca lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Lalu Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Menurut Ibnu Ishaq,
yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa kalimat yang diuji Allah kepada Nabi Ibrahim itu ada 6. Yang pertama, pisah dengan kaumnya ketika beliau diperintah untuk meninggalkan mereka. Tuh, Masya Allah. Pisah dengan keluarga besar, kaum itu kan keluarga besar ya. Yang kedua, perdebatan dengan Namrud. Ini Nabi Ibrahim kala itu bukan hanya seorang hamba Allah yang sangat taat, bukan hanya itu, tetapi memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga ketika beliau berdialog dengan Namrud pun tak bisa banyak berkata apa-apa gitu kan, karena kalah dia berdiskusi dengan Ibrahim. Terus yang ketiga, kesabarannya ketika ia masuk ke dalam api. Kekuasaan Namrud membuat dia bertindak semena-mena. Dia perintahkan kepada anak buahnya gitu kan, untuk menyiapkan api yang besar, lalu dia masukkan Ibrahim ke dalamnya. Ibrahim alaihissalam pasrah saja, tapi bukan pasrah bongkokan gitu ya. Beliau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dengan izin Allah semata beliau selamat, api menjadi dingin. Jangan dicoba-coba nanti, Bu. Saya mau menuntut ilmu Ibrahim, nanti ngambil gorengan tuh pakai tangan. Tapi ada juga kayak ilmu kayak gitu tuh. Ya. Yang keempat, kesukaannya untuk memuliakan tamu. Ini Masya Allah, saya termasuk yang senang sekali para ikhwan yang ta'allumnya dari rumah ke rumah, karena ada keutamaan penyantunan tamu di situ. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Ya, seyogyanya memang kita itu para ikhwan senang sekali kalau tamu datang ke rumah kita, karena kita bisa amalkan hadis tadi. Selain itu, banyak lagi keutamaannya. Seseorang yang mengundang tamu, dia santuni sebagaimana sunnah, nanti tamunya pulang bersamaan dengan membawa keburukan yang ada di dalam rumah itu. Kita ini jangan-jangan banyak menyimpan atau tidak tanpa kita sadari gitu kan, banyak hal-hal yang tidak kita sukai, yang buruk dan segala macam gitu kan, yang ada di rumah kita ini tak tahu gitu. Mungkin dengan bacaan Quran kita yang kurang, tidak keluar benda yang buruk nih. Dengan sholat kita mungkin belum mampu masih. Jangan-jangan, dan insya Allah gitu ya, dengan menyantuni tamu, dengan wasilah menyantuni tamu, maka keburukan akan keluar bersama dengan tamu kita itu. Jadi Masya Allah, makanya kami teringat, ternyata orang tua kita dahulu itu kalau lagi ada yang sakit lama-lama gitu kan, mereka undang itu. Kalau di kampung saya itu, kalau sudah lama sakit di rumah, nampak tak sembuh-sembuh, diundangnya orang tuh datang ke rumah. Diundang orang, dikasih makan ya. Cuman kalau di sana itu kan sambil selawatan dia. Setelah itu pulang. Saya hati, Masya Allah, ini barangkali memang kearifan lokal kita gitu kan. Dengan mengundang orang ke rumah, otomatis itu tamu kita santuni dia. Begitu dia pulang, kita berharap wasilahnya dapat mencabut atau menghilangkan keburukan yang ada di rumah kita. Jangan-jangan yang sakit ini karena adanya keburukan yang terdapat di dalam rumah kita. Kita tidak tahu, karena seringkali hal-hal yang tidak kita nampak itu terjadi di sekitar kita gitu kan. Para hamba Allah, itu yang kami senangi. Dan Nabi Ibrahim, Masya Allah, beliau adalah hamba Allah yang sangat gemar menyantuni tamu. Kita ingat kisah Nabi Lut ketika seorang malaikat, seorang apa dua orang yang bertamu kepada Ibrahim, menyerupai pemuda gitu kan. Nabi Ibrahim walaupun beliau tidak kenal, tapi beliau menyantuni tamu yang datang ke rumahnya ini. Beliau siapkan dengan makanan yang paling baik gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, perintah untuk menyembelih putranya. Dan yang keenam, kesabaran ketika diperintah meninggalkan anak istrinya di Hijri Ismail. Itu Masya Allah. Dua perintah terakhir itu berkaitan dengan keluarga.
Nabi Ibrahim, beliau sudah lama tidak memiliki putra. Ketika dapat putra pertama Ismail apa Ishak? Kata Rois Ishak. Saya tak berani nyanggahnya nih. Sambil saya minum. Ibu-ibu, putra pertama Nabi Ibrahim, Nabi apa? Ishak apa Ismail? Rois itu pura-pura dia nak ngetes makmumnya. Putra pertama itu adalah Nabi Ismail. Ismail ya, belum dari Nabi. Jadi Ismail dulu. Ismail ini lahir dari Hajar. Hajar itu adalah maula yang diberikan sebagai hadiah oleh pembesar Mesir atau raja Mesir kala itu. Ternyata Sarah ini adalah seorang hamba Allah, seorang muslimat yang sangat cantik jelita gitu kan. Ditaksir oleh sang raja. Kira-kira begitu. Ini kayaknya ceritanya tidak Islam juga tadi ya. Tapi banyak ada apa cerita, ada kisah yang menceritakan ini. Akhirnya tapi beliau karena ini nabi gitu kan, keluarga nabi tidak bisa disentuh. Sekali mau disentuh langsung lemes si raja ini. Dia paham ini mesti orang yang istimewa. Akhirnya malah Nabi Ibrahim dan istrinya itu dimuliakan oleh si raja. Dan kemudian ketika pulang diserahi seorang wanita sebagai hadiah, maula yang bernama Hajar. Sama Ibrahim dimerdekakan dan dinikahi. Dari Hajar lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Dalam kisah tersebut timbul pula rasa cemburu istri yang pertama ini. Padahal dia sudah lama mendampingi Ibrahim, tapi justru anaknya lahir dari Hajar. Dengan wasilah, dengan jalan cemburunya Sarah ini, Allah perintahkan. Sebenarnya ini dasar kecemburuan Sarah. Dia tidak ingin melihat Hajar beserta anaknya gitu kan. Kira-kira begitu. Tapi dengan dasar ini, ternyata ini bagian dari skenario Allah. Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam beserta istri yang kedua, istri keduanya Hajar, dan anaknya yang baru lahir untuk dibawa kemana Bu? Dibawa kemana? Perehwan. Bawanya kemana nih? Ke Makkah. Kayak suara isi saya kayaknya. Itu udah dapat bocoran soal dia tuh. Nggak aci kata orang Sambas. Kalaupun betul tak dapat hadiah. Ya. Kalau mau kita sebut ibu-ibu, kalau hijrah itu kalau perpindahan Nabi Ibrahim ke Lembah Bakah ya, itu kira-kira disebut hijrah nggak? Hijrah. Kenapa hijrah? Karena pindah. Hijrah itu sebenarnya dasar hijrah itu, kita mau menyebut hijrah itu adalah pindah dari yang sebelumnya gitu kan, dari kondisi sebelumnya menuju ke sesuatu yang lebih baik. Kalau kita hijrahnya itu secara zahir, pindah tempat, mesti ke daerah yang lebih baik. Kira-kira gitu. Nah, pertanyaan kita ini, Nabi Ibrahim pindahnya ke daerah yang lebih baik. Tandus loh. Allah perintahkan kepada Ibrahim beserta keluarga untuk berjalan ke satu tempat yang tidak diketahui. Ini perintah level para nabi, ibu-ibu. Kalau kita ini perintahnya level yang sudah jelas. Berani nggak ibu-ibu melepas bapak-bapak yang tak jelas? Bahaya. Ini Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menuju pokoknya keluarga. Patokannya apa? Patokannya onta. Jadi onta Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk berjalan sekemauan dia. Sekemauan dia. Tunggu onta berhenti. Berjalan siang dan malam
ternyata tidak melewati nama unta, terserah dia lah. Tidak melewati jalan manusia. Sepengetahuan saya, yang namanya di daerah Tandus, di gurun pasir itu Para Ikhwan, saya juga nggak pernah sih, tapi kalau yang kita baca gitu kan, yang kita ketahui, kalau berjalan di gurun pasir itu wajib mengikuti alur manusia, karena alur manusia itu kita akan ketemu dengan kapilah, nanti manusia juga ketemunya kan, kalau kekurangan apa segala macam ketemu manusia, dan mesti berhubungan nanti dengan sumber air. Ada sumber-sumber air yang mungkin di gurun pasir di mana gitu kan, yang bisa kita jadikan untuk sumber air di perjalanan. Begitu. Tetapi sang onta berjalan berhari-hari mengabaikan itu. Ternyata sampai di satu tempat di lembah Bakkah. Dalam Al-Quran itu Allah sebut namanya dengan Bakkah. Kemudian dikenal dengan nama Makkah atau Makkatul Mukarram. Nah, sampai di lembah itu, Masya Allah, perintahnya itu membawa anak istrinya. Tidak ada perintah berikutnya, belum tahu. Apa nanti perintah berikutnya belum tahu. Pokoknya bawa aja. Sampai di situ, ternyata turun perintah yang kedua. Perintah yang kedua lebih berat dari perintah sebelumnya. Perintah pertama tadi kan hanya membawa nih ceritanya. Nggak tahu mau diapain. Bawa aja udah. Sampai di lembah Bakkah, di daerah Tandus, ternyata muncul perintah berikutnya yang lebih berat daripada perintah sebelumnya. Perintahnya adalah Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk tinggalkan, taruh anak istrimu di situ. Nah, kira-kira gitu, Bu. Katanya gitu, nyiksa nih laki. Kalau ada laki pergi satu kegiatan lah, katakanlah jihad 1 minggu, ngasih uang 25.000. Kata kita nyiksa. Ini Nabi Ibrahim dengan perbekalan yang terbatas, beliau tempatkan anak istrinya di lembah Tandus. Kalau kita berpikir dengan otak, ibu-ibu, ya memang berpikir pasti dengan otak ya. Artinya kalau kita batasi pikiran kita hanya dengan logika kita, ini sama dengan membunuh. Nah, tidak, bukan saya ngomong, Rois yang ngomong. Ya, Masya Allah. Tapi kira-kira ibu-ibu, kira-kira kalau kita mau mengandai-andai, apalah yang terdapat dalam pikiran Ibrahim? Kok bisa-bisanya ditinggalkan anak istri itu? Sebelum ke bapak-bapaknya, tenang ya, bapak-bapaknya tanya juga. Gimana, Bu? Kalau pingin ngobrol sama istri saya tuh, sengenyan pula deh. Apalah kira-kira? Maksud saya ini, apa kira-kira yang terdapat dalam renungan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dengan sangat yakin meninggalkan anak istrinya di lembah Tandus seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya inilah konsep penghambaan kita. Jadi kita itu selamanya memang hamba Allah. Allah itu ciptakan kita dari ketiadaan kan. Semuanya Allah yang ciptakan, semua Allah yang kasih rezeki, semua Allah yang jamin kehidupan kita ini. Bahkan Allah yang ciptakan bumi dan langit, semuanya Allah ciptakan. Apa susahnya untuk menghandle, mengatasi 2 orang hamba Allah di gurun pasir ini? Nah, kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya akidah, keyakinan level para nabi. Kalau para nabi itu berbuat, mereka sebenarnya para nabi itu levelnya itu, kalau mengerjakan sesuatu perintah Allah, sedikit pun tidak terpengaruh oleh fasilitas. Ketiadaan fasilitas tidak membuat perintah itu menjadi berkurang. Tidak ada sejarah Nabi itu tiba-tiba berhenti jihad. Kenapa? Ontanya nggak ada. Nggak ada itu. Tiba-tiba karena Nabi Musa langsung ketemu sama lautan, udah kita berhenti jihad. Kenapa? Karena kita sudah dibatasi oleh lautan. Nggak ada.
Nabi Musa tetap yakin kepada Allah, pertolongan Allah pasti datang. Ya begitu, akidahnya itu begitu. Akidah yang mestinya kita jadikan ittiba, contoh teladan. Kalau bicara tentang keyakinan kepada Allah, menghadapi satu persoalan, jangan hanya berkutat, hanya terfokus pada apa yang kita alami. Jangan itu. Lihatlah betapa Allah maha segalanya. Kalau mau dicari ayatnya dalam Quran sangat banyak itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Allah yang ciptakan semuanya. Allah yang kasih rezeki semua. Allah yang selesaikan semua urusan itu. Bagi Allah tidak ada yang berat. Kun fayakun. Inilah kami sangat yakin, lebih daripada itu yang terdapat, yang dihayati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau tidak ada sedikit pun keraguan untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun terlihat ini terkesan meninggalkan, menelantarkan anak dan istri. Para hamba Allah sekalian, cikal bakal Makkatul Mukarramah yang menjadi dambaan seluruh muslim, miliaran umat Islam seluruh dunia, berawal dari sini. Berawal dari ketangguhan keluarga Ibrahim. Sampai sekarang kita merasakannya. Betapa seluruh umat muslim seluruh dunia, dari zaman dulu sampai sekarang, miliaran jumlahnya, mereka sampai mati-matian gitu kan ibaratnya, sampai rela menunggu berpuluh-puluh tahun, mengeluarkan uang berapapun jumlahnya gitu kan, kalau nggak dibatas-batasi oleh pemerintah. Ya masya Allah, umat Islam itu baru lahir ada habinian masih nak ke pagi haji gitu kan, itu ini masih kecil ya tuh, baru nak pandai ya, kalau bahasa saya itu masih hijau, baru lahir itu orang itu sudah berniat mau pergi haji, saking luar biasa daya tariknya Makkatul Mukarramah. Tidak terlepas dari cerita Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Lanjut para hamba Allah sekalian, kemudian berikutnya ternyata turun perintah berikutnya. Kira-kira perintah berikutnya lebih ringan, sama atau lebih berat? Lebih berat. Ujian pertama berhasil beliau amalkan, lulus. Ujian kedua, membawa anak istrinya di lembah Bekah, lulus. Allah kasih rezeki setelah itu. Ada Zam-Zam, ada akhirnya nanti terbentuk pemukiman di situ. Kalau di gurun tandus begitu, kalau ada sumber air pasti akan menjadi ya para kafilah gitu kan, umat manusia itu akan mengumpul ke situ, lama-kelamaan menjadi membentuk sebuah kelompok perkampungan, dan lama-kelamaan menjadi sebuah negeri gitu, kira-kira seperti itu, Bani Ismail ya. Bahkan Rasul beliau adalah keturunan Ismail. Nah, turun perintah berikutnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Masya Allah, ini lebih berat. Kalau kita bicara tentang akal manusia gitu kan, ini perintah tak masuk akal, tapi inilah perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Kata Ibrahim kepada anaknya, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Mimpinya para nabi itu adalah bagian dari wahyu Allah. Allah wahyukan kepada Ibrahim melalui mimpi. Kalau hanya sekedar mimpi tak masalah, tapi masalahnya adalah anni adzbahuka fanzur madza tara, bahwasanya aku menyembelihmu. Tuh. Fanzur madza tara. Coba pikirkan deh, perhatikanlah. Bagaimana kira-kira kamu melihatnya? Bagaimana pendapatmu bagaimana? Ada mufasir yang menyebutkan kalimat Ibrahim nih, fanzur madza tara. Beliau bertanya kepada anaknya. Ini sungguh perintah yang teramat berat. Sehingga beliau bertanya kepada anaknya. Biasanya beliau tuh tak bertanya lagi kalau melaksanakan perintah Allah itu. Ketika beliau meninggalkan anak istrinya di gurun pasir itu, di lembah Bakah itu beliau tinggalkan
Beliau langsung berjalan tanpa berucap sepatah kata pun, sehingga Hajar berlari, "Wahai tuanku, wahai tuanku, apakah Anda akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Terus sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya ditanya oleh Hajar, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk berbuat seperti ini? Penasaran juga kan sang istri, kenapa? Kok beliau langsung pulang saja? Ke bahasa kita ya, apa bendanya nih? Tapi kemudian ditanya oleh Hajar, apakah Allah yang memerintahkan Anda berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim hanya menjawab, "Na'am, ya." Masya Allah. Apa jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada level kedua nih, kawan. Kita lanjut ya, para ikhwan. Nah, apa jawab Hajar? Ini Masya Allah, kami menghayati para hamba Allah sekalian. Jadi ini betul-betul keluarga yang sempurna untuk ukuran manusia gitu ya. Padahal Hajar itu belum lama bersama Ibrahim. Istilahnya gemblengannya itu belum lama. Tapi memang gemblengan Nabi ini menggembleng istrinya. Sehingga apa akidahnya? Akidah si Hajar ini. Kalau Allah yang memerintahkan seperti ini, maka pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Tadi Ibrahim keyakinannya gimana? Bahwa Allah yang perintahkan, dia tinggalkan anak istrinya. Kita tadi ngebayangin nih bagaimana bagaimana ruhnya Nabi Ibrahim itu sehingga beliau sangat yakin meninggalkan anak istrinya. Karena ini perintah Allah. Kalau sudah bicara Allah, Allah pemilik segalanya. Ternyata nyambung dengan istrinya. Kalau Allah yang perintahkan seperti ini, Anda tinggalkan kami di gurun tandus yang berbekalan sudah habis, tidak ada manusia di sini. Tapi kalau Allah yang perintahkan, maka pasti Allah tidak akan telantarkan kami. Jadi ibu, kadang kita punya anak, Allah yang titipkan. Kita punya istri, Allah yang takdirkan. Kadang-kadang dalam berkeluarga kita punya masalah, Allah yang kehendaki. Kalau Allah yang kehendaki, Allah yang takdirkan, maka sebenarnya boleh kita katakan seperti perkataan Hajar tadi, Allah pasti akan berikan jalan keluar, Allah pasti akan lengkapi rezeki yang telah dia, ya kan, maunya Allah semua nih kok. Anak lahir maunya Allah, sampai dia besar maunya Allah. Allah pasti tanggung semuanya. Tidak ada yang terlepas itu dari pengawasan Allah. Kata Hajar, Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Nah gitu tuh. Nah para hamba Allah sekalian, ke tadi Anni adzbahuka fanzur madza taro. Ini sungguh berat sehingga Nabi Ibrahim harus bertanya lagi kepada anaknya. Menurut mufassir, ini Nabi Ibrahim bertanya agar kalau nanti sang anak berkata, lah kan tidak mungkin wahai bapakku, kok saya disembelih gitu kan? Ndaklah, nah, kira-kira gitu. Kalau ada penolakan bagi si anak ini terhadap menjalankan perintah yang Masya Allah ini, maka Nabi Ibrahim akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya siap melaksanakan, tapi si korban tidak mau. Nah, kira-kira gitu. Ya, ada mufassir yang mengatakan seperti itu. Karena beliau bertanya nih, kalau perintah sebelumnya Nabi Ibrahim tidak bertanya, fanzur madza taro. Tetapi sungguh di luar dugaan. Qala ya abatif'al ma tu'mar. Masya Allah. Nabi Ismail jarang bertemu sama bapaknya. Karena Nabi Ibrahim itu tidak bersama Ismail. Beliau bersama Ishak, Sarah dan Ishak di Palestina. Beliau di sana. Tapi ternyata didikan Nabi, akidahnya itu nyampe. Kata Ismail, begitu mendengar bahwa ini perintah Allah, Allah yang perintahkan untuk menyembelih dirinya. Para hamba Allah sekalian, nyembelih. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar.
Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kamu akan mendapati saya sebagai orang-orang yang sabar terhadap perintah ini. Kalau ada kalimat para hamba Allah sekalian, ada kalimat sabar, Allah perintahkan kita sabar, itu tandanya sesuatu yang ringan apa berat? Berat. Jadi kalau kita baca ayat nih, tiba-tiba ada kalimat sabar di situ, itu mesti berhubungan dengan hal yang berat. Ini perintah yang berat. Sehingga kata Ismail, insya Allah wahai bapakku, kamu akan menemukan diriku sebagai orang yang sabar. Ini masya Allah. Ini makanya kita hayati, subhanallah. Memang sangat layak kemudian keluarga Ibrahim itu selawatnya itu dari sampai saat ini gitu kan, sampai di masa kita selalu dikumandangkan, dihaturkan selawat kepada Ibrahim dan keluarga. Tidak kepada nabi yang lain ya. Kalau Rasulullah jelas itu nabi akhir zaman. Ya, para malaskan singkat cerita, kemudian perintah pun dilaksanakan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Mereka laksanakan perintah ini. Ternyata ini adalah ujian yang besar. Ini masya Allah. Pada hakikatnya sebenarnya kalau bicara ujian, semuanya adalah ujian. Kita hidup di dunia ujian, dapat rezeki ujian, dapat musibah ujian, perintah ta'alum ujian, perintah sholat ujian, semuanya ujian. Dan orang yang terbaik adalah mereka yang selamat, sukses menunaikan ujian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Masya Allah. Kita lanjut nih, para hamba ini waktunya sudah mau habis ya. Ya, terus, nah, kemudian singkat cerita jadilah ini contoh kurban. Allah mengganti Ismail tiba-tiba yang disembelih itu, beliau benar-benar menyembelih. Kami itu menghayati sampai begini. Kami itu menghayati sampai membayangkan, Ikhwan. Anak kita, anak yang sangat kita sayangi, anak yang sangat kita cinta, kita baringkan anak kita ambil pisau yang paling tajam, kita tempelkan pisau itu di leher anak kita. Tetapi ini perintah Allah. Nah, itu kita bayangkan begitu. Para hewan, tidak ada di antara kita ini yang cintanya kepada anak lebih besar daripada Ibrahim. Tidak ada. Kita cinta kepada anak, kadang-kadang cintanya itu masih barangkali masih ada tendensius, masih ada berubah sana sini, masih bisa. Kalau Ibrahim cinta yang sangat sangat ori gitu, original. Ya cintanya Nabi, sangat cinta. Tetapi tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia baringkan anaknya, dia ambil pisau, dia tempelkan pisau itu kepada leher anaknya, siap disembelih. Dia gesekkan langsung. Ternyata itu berubah menjadi sembelihan yang besar. Ismailnya selamat, perintahnya sukses dilaksanakan atas kehendak, atas semata-mata karena Allah semata, dan jadilah teladan kepada kita. Oleh karena kami kasih judul di sini, kurban itu adalah syariat cinta, totalitas penghambaan kepada, bukti totalitas penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hayati. Cinta kepada Allah mesti lebih besar kepada cinta terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita laksanakan perintah kurban dengan teladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Terus, nah, ya, karena kita harus membahas sampai ke hal yang teknis ya. Lanjut para hamba Allah sekalian. Nah, di masa Rasul, tadi kan cerita Nabi Ibrahim nih. Syariat kurban itu kemudian memang betul-betul di-update dan dilegitimasi. Itu bahasa saya tuh. Ya, di-update artinya tentu saja ada yang disempurnakan, karena memang fungsi Rasul Muhammad SAW itu akhir zaman gitu ya. Nabi akhir zaman, beliau itu adalah penyempurna syariat. Banyak syariat yang kemudian menjadi syariat akhir zaman, banyak, tetapi selalu ada perbaikan. Contoh, syariat saum. Dulu saum tuh
Saum Ramadan kalau tidak salah juga ada zaman dahulu, tetapi saumnya bisa sampai malam, gitu kan? Makanya di awal-awal saum Ramadan itu batasnya itu kan tidur. Jadi kalau sudah tidur, bangun tidur itu sudah tidak bisa lagi berbuka, gitu kan? Nah, sampai kemudian Allah turunkan rangkaian ayat Ramadan itu dalam surah Al-Baqarah ya, para ikhwan. Jadi selalu ada upgrade, selalu ada penyempurnaan syariat, meskipun itu berasal dari sanad-sanad terdahulu. Termasuk kurban. Nah, dalam Quran surah Al-Kautsar ini Allah sebutkan, "Li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abatar." Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakan sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini surah yang terpendek ya, dari 114 surah ini yang paling pendek. Walaupun ada juga surah yang 3 ayat juga, seperti surah Al-Ashr ya. Tetapi dari segi kosakata ini lebih pendek, lebih sedikit kosakatanya. Nah, ya menurut mufassir yang kami baca memang semuanya bisa dikatakan begitu. Kalau atau mungkin paling tidak gitu ya, sebagian besar mufassir yang dimaksud dengan wanhar di sini itu adalah berkurban. Jadi fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu. Wanhar, kalau mau ditambah lagi wanhar li rabbika, kira-kira begitu. Tetapi ini Al-Qur'an menggunakan diksi seperti ini. Jadi wanharan juga karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Allah sandingkan di sini antara salat dan kurban. Nah, ini sudah bicara tentang perintah pada masa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi perintah kepada kita, dan hendaknya mumpung masih ada waktu kita berniat untuk menunaikan ibadah kurban. Maksimalkan kemampuan kita. Jadi mulai dari niat, maksimalkan kemampuan yang ada dan tunaikan ibadah kurban. Sebagai apa? Sebagai bentuk totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang cinta terhadap diri kita, keluarga kita dan semuanya yang kita miliki, tetapi kita lebih cinta, jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita buktikan dengan berkurban. Saya kira demikian yang disampaikan. Nanti materinya bisa disebarkan ya, Rois. Kalau ada yang salah dikoreksi saja gitu, karena ini mengumpulkan dari berbagai macam sumber ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.